Ya, ya. em, Siang hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih menjadi terang itu, ya. Karena saat kita merenungkan firman ini, saat kita merenungkan tema ini, be the light atau menjadi terang itu berbicara tentang kita menjadi dampak. Oleh sebab itu, sharing firman Tuhan pada siang hari ini saya berikan judul menjadi dampak, ya. Karena oleh adanya terang membuat kegelapan menjadi sirna. Ibarat kita sedang berada di dalam sebuah tempat yang gelap, apa yang pertama kali kita lakukan? Ya, kita berusaha untuk mencari sumber cahaya. Amin. Ya, apa yang kita lakukan saat kita masuk ke dalam ruangan yang gelap? Kita pasti akan cari terlebih dahulu, di mana saklar lampunya yang ada. Ya, kalau rumahnya smart home, bahkan sebelum sampai di rumah kita sudah nyalakan lampunya terlebih dahulu supaya ketika kita sampai ke rumah, rumah kita sudah terang. Ya. Nah, saat kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan, saat kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, kita dipanggil untuk kita bisa menjadi terang. Agar orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan bisa melihat cahaya Kristus yang dipancarkan melalui kehidupan kita. Saat kita berbicara tentang kegelapan ya, kegelapan ini bukan hanya diartikan saja sebagai kehidupan yang buruk, kehidupan yang rusak ataupun yang cemar, tetapi juga pada saat kita belum mengenal dan percaya Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita sebenarnya sedang berada di dalam kegelapan. Ya, jadi pada saat kita dipanggil oleh Kristus untuk kita bisa menjadi terang, ya, di mana kita ini adalah orang-orang yang punya identitas, yaitu terang, ya. Dan saat kita dipanggil Kristus untuk kita boleh menjadi terang, nah di sini kita mengenalkan orang-orang yang masih belum percaya, orang-orang yang berada di dalam kegelapan, untuk mereka bisa masuk kepada terang yang sejati. Lewatnya siapa? Lewatnya kita. Nah, kalau kita buka sama-sama di ayat yang digunakan di bulan ini, yaitu di Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kebetulan sekali ya tema Be the Light ini ya ada di bulan ini, dan saya percaya bahwa nama Youth Impact, ya, youth kita ini namanya Youth Impact, itu lahir dari ayat ini. Jadi kalau yang belum tahu background dari arti dari nama Youth Impact, arti dari nama Youth Impact itu lahir sebenarnya dari ayat Matius 5 yang ke-16 ini. Ya, karena saya percaya bahwa kita semua di sini dipanggil oleh Yesus Kristus untuk kita bisa menjadi dampak. Oleh sebab itu lahirlah nama Impact. Nah, pagi hari ini, siang hari ini saya ingin mengatakan bahwa ayo kita mari menjadi anak-anak muda yang berbeda. Maksudnya gimana? Kenapa kita harus menjadi anak-anak muda yang berbeda? Karena kita punya identitas, yaitu terang. Amin. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya. Kalau kita buka di ayat yang kedua ya, kita buka sama-sama di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kenapa kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan? Yaitu karena kita punya terang hidup, yaitu Kristus Yesus. Dan oleh karena kita punya terang yang hidup itu, kita bisa menuntun mereka yang berada di dalam kegelapan untuk menuju kepada terang yang sama. Saat kita menuntun orang itu, yang kita tuntun adalah orang itu bukan ke tempat kita, tapi kita sama-sama menuntun mereka untuk kita bersama-sama sampai kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Ya, lalu tugas kita ngapain nih sebagai anak-anak Youth Impact? Ya, tugas kita adalah kita berbuat baik, kita menjadi dampak. Jadilah seorang pengaruh, bukan menjadi seorang pengeluh. Ya, maksudnya gimana? Ya, kita harus tahu bahwa panggilan kehidupan kita adalah kita untuk memberikan dampak.
Jadilah seorang pengaruh, bukan orang yang pengeluh. Dan saya pagi tadi mengatakan, do not just be an impression, but be an impact. Maksudnya gimana? Kalau kita tahu impression ya atau kesan, cuman misalnya membuat orang terkesan saja. Tapi yang kita mau pada siang hari ini adalah nggak hanya berhenti kepada yang namanya terkesan, tapi benar-benar memberikan dampak dan benar-benar memberikan pengaruh. Karena kalau kita berhenti sampai hanya kepada kesan atau impression atau kesan hanya berbicara tentang yang namanya kedangkalan. Tetapi kalau impact, kalau kita berkata bahwa kita ini adalah impact, di dalam impact ada kedalaman di situ. Maksudnya gimana? Mau nggak sih kita ini menjadi alatnya Tuhan supaya Tuhan Yesus bisa masuk ke hati-hati orang? Mau nggak kita menjadi alatnya Tuhan supaya Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hati-hati dari setiap orang. Amin. Nah, siang hari ini saya akan membawakan 2 poin saja. Ya, jadi saat saya merenungkan tema menjadi dampak ini di Matius 5 ayat yang ke-16 ya. Poin yang pertama ya, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang impact, sebagai seorang pengaruh? Ya, yang pertama adalah berani dilihat berbeda. Wow. Berani tampil berbeda atau berani dilihat berbeda. Dikatakan ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Saat saya merenungkan satu penggalan kalimat ini ya, ada sebuah insight yang luar biasa. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Berarti Tuhan ada terang yang tidak bercahaya dong. Seperti yang tadi pagi saya katakan. Terang yang tidak bercahaya, yaitu pada saat kita bersembunyi padahal dunia ini membutuhkan kita. Pada saat kita bersembunyi padahal keluarga kita membutuhkan kita. Orang-orang terdekat kita membutuhkan kita. Komunitas ini membutuhkan kehadiran kita. Ya. Dan saat saya merenungkan firman ini lebih dalam lagi, ayo kita buka sama-sama di Yohanes 1. Yohanes 1 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-10. Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Dikatakan bahwa kalau kita ingin menjadi terang, ya kita harus berani tampil berbeda. Kenapa? Karena kalau ada terang adalah sesuatu yang notice, adalah sesuatu yang kita lihat. Ya. Ibarat kita berada di dalam sebuah kegelapan, kemudian di situ ada sumber cahaya sekecil apapun kita bisa lihat itu. Kenapa? Karena itu adalah sumber dari kehidupan. Kita lihat, oh ada pengharapan di situ. Ya, di Yohanes 1 ayat yang 6 sampai dengan 10. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya siapa? Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sungguh ironis ya, bahwa Yesus Kristus yang menjadikan semuanya ini dengan luar biasa, tetapi orang yang dijadikannya tidak mengenal dia. Pagi tadi saya mengatakan ya, firman sendiri yang berkata bahwa seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai mereka tidak mengenal Allah, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan mengenal dia. Bahkan sampai Tuhan mau datang bertamu tinggal di tempat seorang pemungut cukai itu. Maksudnya gimana? Jauh sebelum kita mengenal dia, Tuhan itu sudah lebih kenal kita. Jauh sebelum kita menerima dia, Tuhan sudah siap untuk menerima kita. Bahkan dia sudah menebus dosa kita. Ya, dan saya percaya pada siang hari ini, ya, kita pun dipanggil oleh Yesus untuk menjadi seperti Yohanes ini. Ya, untuk memberikan kesaksian tentang terang yang sesungguhnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara berani dilihat berbeda. Wah, apakah saya harus berdandan yang luar biasa? Apakah saya harus mengikuti tren yang saat ini? Bukan dalam konteks penampilan yang saya maksud tentang dilihat berbeda, tetapi dari kehidupan kita.
Maukah kita memiliki kehidupan yang kita berani untuk dilihat berbeda? Maksudnya gimana? Karena saat kita ingin menjadikan kesaksian bahwa kita punya terang yang sesungguhnya, ya, bukan sekedar mulut yang bersaksi, tetapi kehidupan kita yang bersaksi. Masih belum paham ya? Masih belum paham. Saya ingin mengatakan bahwa terang yang bercahaya di depan orang adalah saat kita berani dilihat berbeda, karena kita berpegang pada prinsip kebenaran, yaitu Kristus yang adalah sumber dari terang itu. Berpegang pada prinsip kebenaran Kristus akan membuat orang tahu siapa Yesus melalui kita. Dan di sini saat kita berpegang pada prinsip kebenaran, kita sudah berani untuk dilihat berbeda. Apa sih contohnya prinsip kebenaran itu? Apa sih contohnya supaya saya dikatakan bahwa saya ini dilihat berbeda? Bahwa saya ini punya terang Kristus, dan saya mau orang bisa mengenal Kristus melalui kehidupan saya. Ada beberapa contoh yang saya mau sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama misalnya, kita berani dilihat berbeda saat kita mau mengasihi musuh kita. Wow. Saat kita mau mengasihi musuh kita dan kita mau berdoa bagi mereka yang mungkin jengkelin banget. Itu kita berani dilihat berbeda. Mau tahu lagi apa arti dari berani dilihat berbeda? Yaitu saat kita mau untuk menahan diri, untuk kita tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan firman Kristus sendiri mengatakan bahwa melainkan siapa yang menampar pipi kananmu dikasih jab dari tangan kirimu. Enggak kan? Tapi Tuhan bilang apa? Kasihlah pipi kirimu. Berilah pipi kirimu. Orang melihatnya berbeda. Wow. Bukan dengan mulut kita bersaksi. Mulut boleh bersaksi, tetapi kehidupan yang jauh lebih berdampak. Saat kita bisa melihat kehidupan orang ini bahwa ini adalah orang yang benar-benar saleh. Ini adalah orang yang benar-benar tulus. Nah, disitulah kita bisa melihat ada siapa di belakangnya. Oh, ternyata ada Kristus. Apalagi contohnya? Saat kita mau mengampuni saudara kita 70 kali 7 kali. Luar biasa kan? Berani dilihat berbeda. 490 kali. Bukan masalah angka, sekali lagi saya ingin mengatakan. Saat Yesus berbicara 70 kali 7 kali tidak berbicara tentang batasan, tetapi berbicara tentang kesadaran. Sejauh apa kita sadar bahwa kita ini setiap hari adalah orang yang berdosa dan kita setiap hari sudah diampuni oleh Kristus. Kalau kita sadar akan hal ini, kita bisa mengampuni mungkin orang tua kita yang menyakiti kita. Kita bisa mengampuni mungkin keluarga kita ataupun siapapun yang menyakiti kita. Apalagi tadi ya, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, berani dilihat berbeda. Mau yang dilihat berbeda lagi, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, serta berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Enggak cuman didoain aja, tapi saat kita melihat bahwa ini orang yang jengkelin, butuh pertolongan, kita anak-anak yang terang menjadi respon yang pertama untuk datang ke dalam kehidupannya. Kamu butuh apa? Ayo. Wah, orang ini akan bilang, oh, tapi di situ ya, wow. Saat kita bisa membalas kejahatan dengan kasih ya, di situ kita tahu bahwa kita punya kehidupan yang berharga. Amin. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sebab ianya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Don't just be an impression. Ya, be an impact. Berani tampil beda. Orang yang ngomongin kalian apa? Doakan.
Orang yang punya pandangan apa tentang kalian, maafkan. Karena definisi orang tidak akan pernah bisa mendefinisikan kita. Karena kita ini adalah anak-anak terang, kita punya identitas. Berani tampil berbeda. Tidak berbicara tentang kostum, tetapi tentang karakter. Ya. Dan saya ingin encourage kita semua di sini. Ayo kita sama-sama. Mari belajar bukan jadi anak muda yang baperan atau capran, ya. Tapi jadilah anak-anak muda yang tangguh. Karena kita punya identitas dan kita punya tugas. Berat, saya tahu berat. Tapi saya percaya disinilah panggilan kita. Dan Tuhan gak sembarangan asal-asalan memanggil kita. Dia tahu kemampuan kita, dia tahu kapasitas kita. Ya, belajar sama-sama. Jangan jadi orang yang baper. Jangan jadi orang yang caper. Tapi jadi anak muda yang tangguh, yang punya karakter, yang punya identitas. Ya, karena di situ kita punya tugas. Tugas kita apa? Berbuat baik yang berpegang pada prinsip kebenaran. Ya. Ada banyak lagi perbedaan yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Ya. Dan saya percaya bahwa berpegang pada prinsip kebenaran bukanlah hal yang mudah. Tetapi saat kita mau melakukannya, sesungguhnya kita ini sedang menjadi showcase-nya Tuhan. Saya suka apa yang disampaikan WW ya. 2 minggu ini WW berkata tentang showcase loh. Ya, pada saat evaluasi minggu lalu, WW menyampaikan showcase. Hari ini WW menyampaikan showcase ya. Ternyata itu satu kata itu profound. Tahu profound ya? Saya mendapatkan insight dari satu kata itu showcase. Oh iya. Kalian tahu showcase itu adalah untuk menampilkan yang terbaik. Ya. Dan saat saya berbicara bahwa kita ini adalah showcase-nya Tuhan. Ya. Kita harus bisa menampilkan sesuatu yang mana memang itu kebenaran. Karena siapa yang mau bukan mau kita jual ya. Saya takutnya salah menggunakan kalimat ini ya. Tapi yang kita mau kenalkan adalah Yesus Kristus kepada dunia. Saya pagi tadi berbicara bahwa dunia mungkin gak mengenal Yesus Kristus. Tapi dunia mengenal yang namanya Kris misalnya. Tetapi oleh kehidupan Kris dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang bisa mengenal Kristus. Showcase-nya Tuhan. Amin. Poin yang kedua ya, poin yang terakhir. Saat saya merenungkan tentang Matius 5 ayat yang ke-16 ini. Yang pertama kita berani tampil berbeda. Yang kedua, ya kita harus berbuat. Berbuat apa? Kita harus berbuat baik. Lakukan. Melakukan perbuatan baik. Poin yang kedua. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu di surga, ya kan? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yaitu saat kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, ada aksi yang dilakukan di situ. Dan saat saya merenungkan firman ini Matius 5 ayat 16, perbuatan yang disampaikan di sini tidak hanya diartikan sebagai satu perbuatan saja, melainkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Berarti menguatkan poin pertama yang saya sampaikan bahwa kita harus berani tampil berbeda dan itu harus konsisten. Kita harus mengasihi musuh kita dan itu harus konsisten. Ya, konsisten dalam arti apa? Konsisten bahwa saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita dipertemukan dengan berbagai macam karakter orang, dan di mana kalau kita punya yang namanya identitas ini, kita bisa punya kekuatan untuk kita bisa menerima mereka dan kita bisa membawa mereka kepada terang yang sesungguhnya. Ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Dan saya ingin encourage juga saat kita bersama-sama menyerap ini ya, melakukan perbuatan baik. Maksudnya gimana? Dasar dari perbuatan baik yang kita lakukan, tolong. Dasarnya adalah kebenaran firman Kristus. Itu adalah prinsipnya. Saat kita berbuat baik, dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah Kristus.
Maksudnya gimana? Karena ada kebaikan yang manis tetapi menjerumuskan, dan ada kebaikan yang pahit tetapi meluruskan. Ada kebaikan yang manis tetapi menjerumuskan, dan ada kebaikan yang pahit tetapi meluruskan. Harus kita pegang sama-sama ini. Ya. Yakobus 1 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Dikatakan demikian. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah dampak dari apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Ibarat dari atas itu berbuat baik, kemudian kita menjadi saluran kepada orang-orang di sekitar kita. Saat kita mengerti esensi dari perbuatan baik ini, ya, perbuatan baik yang kita lakukan adalah untuk menunjukkan adanya Tuhan. Ya. Dan saat kita tahu esensi bahwa saat kita berbuat baik adalah kita untuk menunjukkan Tuhan, menunjukkan adanya Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang yang mengejar ketenaran, tetapi mengajarkan kebenaran. Makanya tadi saya sampaikan, ada kebaikan yang pahit tetapi meluruskan. Saat kita bisa mengerti esensi dari perbuatan baik ini, maka kita akan menjadi orang yang bukan mengejar ketenaran tetapi mengajarkan kebenaran. Kalau kita berusaha untuk mengejar ketenaran, kita hanya sampai kepada yang namanya impression saja. Orang ini hebat ya. Ada banyak orang-orang di sekeliling Yesus yang terkesima oleh Yesus, tetapi cuma permukaan saja. Dan yang Tuhan mau adalah apa? Jangan berhenti sampai permukaan. Nah, salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah dengan kita ngapain? Dengan kita melayani. Dengan kita melayani. Kalau kita mau jadi impact, ayo kita terjun sama-sama ke dalam pelayanan. Kenapa? Karena di dalam pelayanan akan ada yang namanya sacrifice. Akan ada banyak sacrifice yang kita lakukan buat orang-orang di sekitar kita. Dan saat kita melakukannya dan saat kita mulai mau untuk melakukan sacrifice ini, kita jadi bisa mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Esensinya seperti itu. Ya. Kita buka sama-sama lagi di Markus 10 ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-45. Ya, Markus 10 ayat 43 sampai dengan yang ke-45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saat Tuhan datang ke dunia ini ya, kalau kita bayangin ya, seharusnya ada banyak sekali cara yang bisa Tuhan Yesus lakukan supaya orang-orang terkesan kepadanya. Tetapi justru sebaliknya, yang Tuhan Yesus lakukan adalah apa? Dia datang ke dunia ini untuk melayani. Dia raja, tetapi dia datang ke dunia ini untuk melayani. Dan saya siang hari ini encourage kita semua. Saat kita berbicara tentang menjadi dampak, ingat sekali lagi, menjadi dampak berbicara tentang kedalaman. Tentang kedalaman, bukan hanya di permukaan saja, tapi kedalaman. Tuhan Yesus mau berada di tempat yang manusia pikir bahwa itu adalah tempat yang paling rendah. Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan ini? Karena yang Tuhan mau adalah kedalaman hatimu, bukan sekedar permukaan saja. Amin.
Amin. Saat kita melihat bahwa pelayanan, wah, apapun itu bentuknya. Banyak orang berpikir mungkin, wah itu sebuah aktivitas yang rendahan dong. Saya ini, misalnya, wah saya ini apa ya? Saya ini bos. Saya ini punya perusahaan gitu kan. Tapi saat berbicara tentang pelayanan, bukan berbicara mengenai jabatan, apa yang kita punya, tapi berbicara tentang apa? Kerinduan kita saat kita mau melakukannya. Dan saat orang berpikir bahwa itu adalah tempat yang paling rendah, tetapi yang memanggil itu Tuhan Yesus sendiri. Artinya apa? Di situ ada kehormatan dan di situ ada kemuliaan, di mana kita sama-sama dipanggil untuk kita melayani Dia. Dan saat kita merasa bahwa saat ini kita mungkin berada di dalam kondisi yang lagi gak benar. Maksudnya saat ini kita mungkin merasa bahwa sepertinya kita juga membutuhkan terang itu. Kembali lagi saya encourage juga kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk menancapkan colokannya kemana? Kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada firman. Oleh sebab itu kita bisa beroleh terang yang sejati. Dan saat kita melakukan 2 poin ini saja, kita berani ditampil berbeda dan kita berbuat baik yang didasari oleh kebenaran firman Kristus. Disitulah kita bisa menjangkau orang-orangnya. Gak hanya sekedar impresi saja, tapi kita bisa menjangkau mereka, kedalaman hati mereka. Kita bisa menjadi alatnya Tuhan, supaya Tuhan bisa masuk ke dalam hati orang-orang tersebut. Amin. Ya. Dan saat kita tahu bahwa pelayanan itu adalah sebuah panggilan yang terhormat, panggilan yang mulia. Saat kita masuk ke dalam pelayanan, saat kita mau melayani, kita gak akan jadi orang-orangan yang asal-asalan dalam melayani. Karena Tuhan sendiri juga tidak pernah asal-asalan dalam melayani kita. Ya, amin.